Baik, jadi sesuai yang disepakati 9.20 ya. Tolong kasih tahu teman-teman yang belum bergabung untuk segera bergabung ya. Kita tunggu sampai setidaknya 75% nanti kita mulai. Dan Ananda yang sudah bergabung, jangan lupa silahkan isi list absen di chat ya. Nanti minta tolong kepada PC untuk mencatat ya yang tidak hadir saja. Kemudian sesuai yang sudah disepakati, untuk gambar profil ketika tidak on kamera, supaya ketika direkam dan di screenshot itu mewakili, mohon gambar profil upayakan foto Anda sendiri ya, foto yang paling cantik, paling ganteng ya, pajang di situ. Kalau tidak mau ya hapus saja gambar profil supaya nanti muncul hanya inisial, khususnya kalau dari akun belajar. Jadi defaultnya nanti adalah nama ID Anda paling depan. Ini sudah banyak yang gambar profilnya sesuai, tapi masih ada yang belum ya. Damai, Raffi, Fauzan. Nah itu diedit ya, diedit. Saya rasa ini sudah disampaikan oleh guru yang lain juga di mapel sebelumnya ya. Baik, 24 kita tunggu setidaknya sampai 23 ya, dari 36. Setidaknya sampai 75% ya, 3/4 dari 36 ya. Baiklah, sudah memenuhi kuota 3/4 dari 36, 27 ya, 28 termasuk Bapak. Kita mulai pembelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu di sesi Bapak ini. Dipersilahkan yang bersedia memimpin berdoa teman-temannya. Silakan. Burhan, pandu teman-temannya berdoa dulu ya. Silakan.
Baik, terima kasih kepada Nanda Burhan yang telah memulai kegiatan ini dengan doa. Anak-anakku sekalian, pada akhirnya kita kembali ke PJJ. Apa yang tidak kita harap, tapi inilah yang harus kita lakukan ya. Walaupun Ananda belajar di rumah tidak tatap muka dengan guru, tapi hanya melalui tatap virtual, semoga banyak hal yang bisa kita ambil manfaatnya. Ananda sekalian, salam sehat untuk kita semua. Ananda harus selalu menjaga kesehatan, menjaga diri dengan selalu memakai masker dan bersih diri ya, karena varian COVID yang sekarang ya Omikron atau apa banyak istilah lah ya, itu seperti flu biasa yang menyebar melalui udara dengan sangat cepat. Itu yang terjadi di sekolah kita ya, penyebarannya luar biasa. Maka sekolah memutuskan untuk Ananda biar aman dulu belajar dari rumah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi. Kalau kemarin kita sudah sampai kuat medan gravitasi dan gaya gravitasinya, maka hari ini kita berbicara aplikasi atau hal lain yang terkait dengan gaya gravitasi tersebut ya. Pada kesempatan ini izinkan Bapak share screen materi PDF. Materi yang akan Bapak share ini adalah materi yang ada di modul Kemendikbud, yaitu modul 38. Jadi kalau nanti ketika di-share tidak terlihat, silahkan buka modul yang Ananda miliki, yang sebelumnya mungkin pernah di-download. Ya. Baiklah, apakah sudah terlihat? Sudah, baik. Jadi pada kegiatan pembelajaran kita hari ini itu terkait gerak satelit dan hukum Kepler. Di silabus COVID-19 sebenarnya materi gravitasi tidak ada, tapi menurut Bapak ini materi yang penting dan harus disampaikan ya. Ananda sekalian, pembelajaran kita hari ini diharapkan Ananda nanti bisa menentukan kecepatan orbit satelit pada ketinggian tertentu, bisa juga nanti mampu memahami dan menganalisis gerak satelit, gerak planet, dan benda-benda lain pada tata surya berdasarkan hukum Kepler dan hukum gravitasi Newton. Dan diharapkan di akhirnya Ananda bisa membuat sebuah kesimpulan tentang hubungan antara kedudukan, kemampuan, kecepatan gerak satelit berdasarkan data dan informasi hasil eksplorasi dengan menerapkan hukum Kepler. Jadi, Ananda sekalian, kita tahu bahwa bumi kita ini, seandainya kita bisa keluar dari bumi, melihat dari langit, maka sungguh luar biasa ya. Bumi kita ini ternyata langitnya padat ya. Padat dengan benda-benda buatan manusia yang bergerak mengitari bumi, yaitu satelit. Kita tahu bahwa satelit itu ada dua macam, satelit alamiah dan satelit buatan. Satelit alamiah, Anda tentu sudah tahu apa satelit alamiah bumi? Bulan. Apa satelit buatan bumi? Jadi yang termasuk kategori satelit buatan banyak ya. Indonesia sendiri walaupun tidak pernah meluncurkan sendiri, tapi kita punya satelit yang terkenal yaitu satelit Palapa ya. Kalau boleh tahu satelit Palapa Indonesia sekarang nih satelit Palapa berapa?
kan sudah banyak ya. Ya, nanti browsing ya. Nanti Ananda melalui browser tracing satelit ya. Boleh. Iya, jadi banyak sekali ya. Kita juga 2 tahun yang lalu gagal ya. Gagal meluncurkan satelit B berapa itu ya, yang gagal mengorbit. Nah, akibatnya apa kalau disebut gagal mengorbit? Ya, satelitnya jatuh kembali ke bumi atau hilang keluar angkasa ya, seperti itu. Jadi satelit kalau pengen bisa mengorbit bumi, tidak jatuh ke dalam bumi karena pengaruh gaya gravitasi bumi, atau tidak terlempar ke luar angkasa karena terlalu cepat ya, maka satelit itu harus dirancang memiliki kecepatan tertentu. Jadi kalau satelit pengen stasioner mengelilingi bumi harus bergerak dengan kecepatan tertentu ya. Kalau terlalu lambat dia jatuh, kalau terlalu cepat dia akan terlempar keluar sehingga dikatakan gagal mengorbit. Nah, konsep ini berhubungan dengan gerak melingkar ya. Jadi sebuah benda, asumsinya satelit tadi, ketika bergerak mengelilingi bumi itu melakukan gerak melingkar. Dalam gerak melingkar kita kenal ada kecepatan itu dua. Ada kecepatan menempuh lintasan, namanya kecepatan linier. Ada kecepatan menempuh sudut, namanya kecepatan sudut. Nah, satelit atau benda yang bergerak melingkar, pada benda itu nanti timbul gaya ya, yaitu gaya sentripetal. Dan kalau satelit pengen stasioner mengelilingi bumi, maka dirancang gaya sentripetal yang dihasilkan satelit itu harus mampu mengimbangi gaya tarik bumi. Jadi gaya sentripetalnya harus sama minimal dengan gaya gravitasi. Kalau gaya sentripetal terlalu besar, satelit akan terlempar keluar. Tapi kalau gaya sentripetal terlalu kecil, akibatnya gaya gravitasi lebih besar, maka satelit akan terjatuh ke pengaruh gaya gravitasi bumi. Nah, apa itu gaya sentripetal? Gaya sentripetal itu adalah gaya yang bekerja pada benda yang bergerak melingkar dan arahnya selalu menuju ke pusat rotasi. Sesuai dengan hukum 2 Newton, dulu pernah kita singgung sedikit ini ya, karena waktu, yaitu F sama dengan M kali A, di mana F itu gaya, M itu massa benda, A itu percepatan. Nah, gaya sentripetal berarti bisa kita tuliskan Fs sama dengan MAS, di mana Fs itu gaya sentripetal, M-nya tetap massa benda, AS-nya adalah percepatan sentripetal. Besarnya percepatan sentripetal itu adalah V kuadrat per R. V itu kecepatan linier. Apa itu tadi kecepatan linier? Kecepatan benda bergerak melingkar menempuh lintasannya ya. Bukan sudutnya tapi lintasan. Nah, percepatan sentripetal itu V kuadrat per R. Sehingga gaya sentripetal bisa kita rumuskan F sama dengan mv kuadrat per R. Nah, kalau ini kita terapkan pada satelit, maka jika massa satelitnya itu M, bergerak mengitari bumi atau misalnya planet dengan laju linier V, V-nya di situ V satelit ya, V satelit yang berjarak R dari pusat bumi, maka gaya sentripetalnya bisa dituliskan Fs sama dengan mv kuadrat per R. V-nya V satelit. Nah,
Kecepatan di sini berarti kecepatan satelitnya yang dimaksud. Nah, tadi sudah disampaikan kalau pengen stasioner, Fs harus sama dengan Fg. Fg adalah gaya gravitasi. Kita sudah belajar ini, yaitu F itu sama dengan G M1, misalnya M1 M satelit, kali M2. Berarti dalam hal ini M2 itu adalah massa bumi dibagi dengan R kuadrat, di mana R-nya itu adalah jarak satelit terhadap pusat gravitasi bumi, berarti terhadap poros bumi ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, kalau ini mouse-nya kelihatan ya. Jadi ini satelit akan bergerak kalau pengen stabil di orbit bumi, di orbitnya masing-masing ya. Kita tahu bahwa satelit kita itu banyak sekali, ya, ratusan, sehingga di langit kita ini berseliweran ya satelit-satelit. Tentu saja tiap satelit tidak boleh di orbit yang sama, di ketinggian yang sama, karena nanti bisa bertabrakan. Nah, ini ketinggiannya dari permukaan. Ini jari-jari bumi. Maka R yang di gaya gravitasi maupun gaya sentripetal tadi itu adalah R2 ini yang merupakan jari-jari bumi ditambah ketinggian. Karena satelit bergerak selalu berada pada lintasan orbitnya, ini yang kita sebut gerak stasionernya, maka dapat disimpulkan dan harus gaya sentripetalnya sama dengan gaya gravitasi. Gaya sentripetal tadi formulanya Ananda sudah tahu di atas. M satelit dikali kecepatan satelit kuadrat dibagi R. R-nya jarak satelit ke poros ya, ke pusat lingkaran. Sama dengan gaya gravitasi, yaitu besarnya G MB kali MS, MB-nya massa bumi, MS-nya massa satelit, dibagi R kuadrat. R ruas kiri dan ruas kanan ini sama, ya, pengertiannya sama. Nah, karena kita akan menghitung besarnya kecepatan satelit supaya dia tetap di lintasannya, maka persamaan ini kita olah, kita keluarkan di ruas kiri. Fs kuadrat berarti sama dengan G MB kali MS per R kuadrat dikali R per MS, sehingga MS-nya saling meniadakan. R-nya tinggal 1, R dibagi R kuadrat berarti tinggal 1/R. Sehingga persamaan kecepatan satelit itu Gm bumi dibagi R. Atau kalau akarnya kita kuadratnya kita buang, maka bisa dituliskan Vs sama dengan akar Gmb per R. Baik. Nah, kita di gaya gravitasi kan juga sudah belajar kuat medan gravitasi. Maka kita coba hubungkan persamaan ini dengan kuat medan gravitasi atau percepatan gravitasi. Maka persamaan ini kita olah. Kita olah supaya bisa diganti dengan variabel percepatan. Kita hubungkan dengan percepatan. Maka persamaan ini kita kalikan dengan R per R. Hasilnya seperti ini. Jadi kecepatannya akar G MB per R kuadrat dikali R. Awalnya R saja kan. Tapi karena dikali R per R, maka yang bawah menjadi kuadrat. Nah, kita tahu bahwa Gm per R kuadrat itu adalah kuat medan gravitasi. Sehingga rumusnya bisa kita ganti menjadi
PS sama dengan akar GR. Jadi kesimpulannya, gerak suatu benda kalau pengen stasioner, pengen stabil itu harus apa? Akar GR. Nah, ini berlaku kalau lupa rumusnya ya, Bapak bantu untuk mengingat. Ini berlaku pada kehidupan kita. Kalau kita berjalan di suatu tempat, kita berjalan biasa kan, normal. Begitu di depan, di pinggir jalan banyak orang bergerombol, orang nongkrong misalnya. Maka apa yang terjadi? Pasti kita akan merasa dak-dikduk kan, minder, ada rasa nggak percaya diri. Nah, alhasil karena kita grogi, kita nggak percaya diri, apa yang terjadi? Ya jalan kita jadi nggak stabil, nggak stasioner kan? Ya bahkan nggak ada batu pun kita bisa tersandung ya itu. Jadi kalau kita pengen berjalan stabil walaupun melewati segerombolan orang, mungkin sederet guru misalnya, nah, kalian datang ke sekolah, guru banyak berkumpul, Anda mau melewati guru pasti nggak stabil jalannya, miring atau gimana lah gitu ya. Nah, maka kalau pengen jalannya tetap stabil, maka kita harus apa? Harus GR ya. Iya, jadi perlu kita GR. Jadi kalau mau jalan, kita harus GR supaya apa? Rasa percaya diri kita timbul. Nah, itu berlaku ya. Berlaku pada kecepatan satelit. Jadi satelit kalau pengen stasioner harus akar GR. Nah, jadi gampang diingat ya. Baik, ini contohnya ya. Misalnya diketahui jari-jari bumi. Jadi Ananda kalau lupa jari-jari bumi itu ingat saja 66 ya. Jari-jari bumi itu berkisar 6.000 meter atau 6 kali 10 pangkat 6. Kalau rata-rata tepatnya itu adalah 6,4 kali 10 pangkat 6. Biasanya kalau nanti ada soal itu jari-jari bumi sudah diketahui. Namun apabila tidak diketahui, asumsikan saja 6. Nanti hasil hitungan tidak terlalu meleset ya. Oke. Diketahui jari-jari bumi 6,4 kali 10 pangkat 6 meter dan percepatan gravitasi di permukaan bumi 10 meter per sekon kuadrat. Kemarin ada PR enggak? Kalau nggak salah disuruh menghitung percepatan gravitasi bumi ya. Ya, baik ini di rata-rata 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan kecepatan linear satelit yang mengorbit bumi pada ketinggian R dari permukaan bumi. Maksudnya R itu adalah pada ketinggian 6,4 kali 10 pangkat 6 meter gitu ya. Pada ketinggian 6.000 kilometer ya dari permukaan bumi. Nah, untuk menghitungnya perhatikan pembahasannya. Jadi ini satelit berjarak R. R itu jari-jari bumi, berarti berjarak dari pusat bumi adalah 2R ya. Berarti R-nya itu adalah 2R. Nah, kecepatan linearnya itu berapa? Untuk bisa mengetahui kecepatan linear, rumusnya tadi kan gampang. Apa? V sama dengan akar GR. Sambil ikut bicara nggak apa-apa, nak? Ya, V sama dengan akar GR ya. Nah, berarti di sini kita harus tahu G di tempat satelit. Kalau yang diketahui 10 ini G di mana? G di permukaan bumi, di sini ya. Di gambar tangan yang digambar di presentasi ini ya. G yang 10 itu di sini. Tentu saja di tempat satelit kuat medannya berbeda karena makin jauh kan, berarti makin kecil. Maka langkahnya kita harus mencari dulu G di tempat satelit, percepatan gravitasi di posisi satelit. Nah, berarti kita membandingkan
Kalau di posisi permukaan G, maka di jarak 2R berapa G? Gitu. Nah, ini kita hitung dulu G-nya. Jadi G bumi dibagi G satelit itu sama dengan perbandingan letak satelit dari poros dibagi dengan jari-jari bumi dikuadratkan. Setelah dihitung, maka hasilnya kuat medan di satelit di ketinggian tersebut itu adalah 5/2 meter per sekon. Sebetulnya sih boleh saja ditulis G, nanti diperbandingkan. Berarti berapa nih? Berarti G satelit itu adalah 1/4 dari G bumi. Gitu ya. Jadi G satelit itu adalah 1/4 dari G bumi. Yang kalau G-nya diketahui 10 ya tinggal dibagi. Tapi kalau nggak diketahui tuliskan saja G ya. Nah, setelah diketahui kuat medan di tempat satelit, maka kita bisa menghitung kecepatan satelit ketika mengorbit stasioner, yaitu akar GR. G-nya G apa? G di tempat satelit, yaitu 5/2. R-nya ini 6,4 kali 10 pangkat 6 ya. Ya karena di sini hanya R bukan 2R ya. Nah, sehingga satelit itu kalau pada ketinggian 6,4 km ya 6,4 6.400 km itu perlu memiliki kecepatan dengan kelajuan 4.000 meter per sekon. Kira-kira cepat atau lambat ini? Sangat cepat ya. Jadi satelit itu harus bergerak 4.000 meter per sekon. Kalau lebih dia akan terlempar keluar angkasa, kalau kurang dia akan jatuh ke permukaan bumi gitu ya. Nah, ini terkait kecepatan satelit ya. Ya samalah ilustrasinya, kalian batu diikat dengan tali lalu diputar. Kalau muternya kurang cepat apa yang terjadi? Batunya jatuh kan? Iya, tapi kalau terlalu cepat tangan kita menahan gaya sentripetalnya cukup besar ya. Kalau kita lepas apa yang terjadi? Batunya akan melejit keluar lintasan kan gitu. Ya, kalau pengen stabil itu ya harus imbang gitu ya, harus imbang antara gaya tarik tangan dengan gaya sentripetal yang timbul akibat putaran tadi. Oke, sampai di sini adakah yang ditanyakan? Boleh kalau ada yang ditanyakan. Kalau tidak, kita lanjut dulu ke hukum Kepler ya. Itu tadi hubungan kecepatan satelit, hubungan gaya gravitasi dengan gaya sentripetal yang menghasilkan akhirnya kita bisa menghitung, membuat formula tentang bagaimana kecepatan satelit. Nah, terkait dengan peredaran benda langit, kalau planet mengelilingi matahari dan lain sebagainya, ini ada banyak pandangan. Jadi awalnya sebelum pada astronomi awal itu orang berpandangan bahwa bumi adalah pusat tata surya. Jadi matahari, bulan dan planet serta bintang-bintang itu berevolusi mengitari bumi. Nah, pandangan ini yang dikenal kalau dalam pelajaran geografi itu adalah geosentris ya. Namun setelah perkembangan berikutnya dari hasil temuan-temuan, salah satunya adalah Kopernikus ya. Kopernikus berpikir dan mendapatkan fakta yang berbeda bahwa bukan bumi sebagai pusat tata surya, tapi bumi dan benda-benda lain itu berevolusi mengitari pusat tata surya yang bukan bumi, yaitu matahari. Nah, pandangan ini yang dikenal dengan konsep heliosentris ya. Ya, pada zamannya ini cukup lama, berabad-abad pandangan geosentris ini, walaupun Kopernikus sudah mengemukakan pendapatnya tentang heliosentris.
Tapi kalau berbicara sejarahnya ya, itu karena ada kaitannya dengan agama ya, atau pada waktu itu di Roma ya. Kalau pandangan Kopernikus ini dipublikkan, maka umat akan kacau balau karena berpikirnya jadi lain ya, sama seperti kita lah. Kita berasumsi bumi itu bulat, tapi ketika ada pandangan bumi itu datar, nah, maka terjadi sedikit kekacauan berpikir seperti itu. Karena hal itu maka pandangan Kopernikus ini disimpan dan Kopernikus sendiri dikucilkan itu ya. Itu kalau berbicara sejarah. Kita nggak bicara itu lagi ya sekarang. Nah, Johannes Kepler itu seorang ilmuwan astronomi dari Jerman, memiliki asisten Brecht ya. Dalam usia yang masih muda, Brechtnya membantu Kepler mengumpulkan data-data. Kepler berasumsi bahwa geometri dan matematika mampu menjelaskan jarak dan gerak planet. Kepler mempercayai bahwa sama seperti Kopernikus ya, mempercayai bahwa matahari mengerjakan sebuah gaya pada planet-planet dan ia menempatkan matahari sebagai pusat sistem. Inilah pandangan heliosentris yang sampai saat ini kita berasumsi heliosentris ini ya. Setelah beberapa tahun menganalisis secara teliti dari data yang dikumpulkan oleh asistennya, akhirnya Kepler mampu menyimpulkan 3 hal ya, yang dikenal nanti dengan hukum Kepler. Ada 3. Kita sebut saja hukum 1 Kepler. Kepler berasumsi bahwa semua planet bergerak mengelilingi pusat revolusinya itu tidak berbentuk lingkaran, tetapi berbentuk elip. Jadi lingkaran yang penyok gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau ini matahari, ini sebuah planet, maka planet ini berevolusi ya, berevolusi mengelilingi matahari itu berbentuk elip ya, berbentuk oval seperti ini. Ini masuk ke hukum 1 Kepler. Nah, kemudian juga bagaimana perhitungan geraknya. Nah, Kepler memperhitungkan bahwa suatu garis khayal yang menghubungkan planet dengan matahari, misalnya ini planet, ini matahari, suatu garis khayal yang menghubungkan planet dengan matahari, ini menyapu luas juring yang sama dalam waktu yang sama. Maksudnya bagaimana? Misalnya satelit atau planet lah, dari posisi 1 ke posisi 2 di sini. Ini menyapu luas juring angka 1. Waktu yang dipakai menempuh dari 1 ke 2 ini sama dengan waktu yang dipakai menempuh luas juring 7. Jadi kalau ini kan lintasannya lebih jauh, ini lintasannya lebih pendek. Tapi waktunya sama. Berakibat luas juringnya juga sama. Itu maksud dari hukum 2 Kepler ya. Nah, berikutnya yang ketiga, kesimpulan yang ketiga dari hukum 1 dan 2 tadi. Nah, berdasarkan dari data yang diperoleh, kemudian Kepler mencari hubungan antara gerak planet yang berbeda. Misalnya planet Bumi dengan planet Mars, seperti itu. Jadi mencoba mencari hubungan benda-benda yang bergerak berevolusi ke suatu fokus yang berbeda. Nah, 10 tahun kemudian setelah menemukan hukum 1 dan 2, akhirnya Kepler dapat menyimpulkan bahwa perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat 3 dari setengah sumbu panjang elip adalah sama untuk semua planet. Kenapa sama? Karena yang mempengaruhinya sama, yaitu gaya gravitasi matahari itu ya. Jadi karena pusatnya matahari, berarti yang mempengaruhinya gerakan-gerakan tadi seperti satelit itu sama ya, sama. Jadi kalau nah ini, jadi kalau dirumuskan
T pangkat 2 dibagi R pangkat 3 itu tetap. Mau planet Bumi, mau planet Merkurius, mau planet Mars, itu perbandingan periode itu revolusinya, dan jaraknya terhadap matahari, pangkat 3-nya itu sama. Kalau boleh tahu berapa periode bumi mengelilingi matahari? Ada yang tahu? 1 tahun, betul ya. Jadi betul Burhan ya, 1 tahun. Oke, dari persamaan hukum 3 ini dapat dianalisa ya. Ini tahun 1600-an ya. Newton sendiri menemukan kan baru akhir abad 19 ya, hampir 300 tahun ya, 300 tahun lebih. Kalau hukum Kepler ini dianalisa dengan menggunakan hukum gravitasi Newton, maka akan diperoleh seperti ini. Bahwa setiap benda yang bergerak melingkar punya gaya sentripetal. Ini Fs. Dan kalau gerakan itu stabil, tentu besarnya gaya sentripetal sama dengan gaya gravitasi. Maka kalau kita jabarkan persamaannya, bisa dilihat gaya sentripetal mv² per r. V-nya V apa? V gerak planet, kecepatan planet. R-nya R apa? R-nya itu jarak planet terhadap matahari. Fg, apa itu Fg? Gaya gravitasi matahari. Berarti rumusnya G massa planet dikali massa matahari dibagi R². Nah, karena kalau kita olah persamaan ini, kita menghitung kecepatan, maka diperoleh V² sama dengan G M per R. M dengan M saling meniadakan, R dibagi R² tinggal 1/R. Nah, V itu apa? Kecepatan linier satelit. Nah, kalau tadi kita berbicara juring, berarti kita berbicara sudut. Maka kecepatan linier ini kita hubungkan dengan kecepatan sudut. Bahwa kecepatan linier itu adalah omega kali R. Kecepatan sudut dikali jari-jari. Ya, itu hubungan kecepatan linier dengan kecepatan sudut. Sehingga persamaannya bisa kita tuliskan V² sama dengan omega kali R dikuadratkan, atau omega kuadrat kali R². Ke kanannya tetap. Nah, di sini ada kesalahan. Ini bukan MB, tapi ini M ya. Ini diralat ya. Ini diralat. Ini bukan MB. Ini bukan B, tapi M. Oke, kita ganti ya ini. Moga-moga bisa dihapus ya, M. Ya jadinya di sini. Nah, kalau nanti diedit sendiri ya, ini M biar ketahuan salahnya di mana. Edit Bapak nggak bagus. Nanti diganti ya yang di sini ya. Ini diganti M. Nah, karena omega itu adalah kecepatan sudut, apa rumus kecepatan sudut? 2pi per periode, maka omega kita ganti 2pi per periode kuadrat. Nah, kalau dijabarkan sambil dituliskan ya di Ananda sekalian, maka menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya setelah kita memiliki persamaan ini, lalu agar persamaan ini mudah dilihat, maka yang variabel itu nilainya tetap ya, yang variabel nilainya tetap kita pindahkan ke ruas kanan. Di antara ini mana variabel yang nilainya tetap? 4 tetap karena bilangan. Pi tetap ya kan? 22/7. G tetap, M
tetap. Maka yang variabelnya tetap kita pindahkan ke kanan. Ya. Yang variabelnya tetap kita pindahkan ke kanan, diperoleh 4pi kuadrat kali apa? Kali G. Karena ini berbeda, maka per G. Jadi G-nya yang pindah. Oke, kalau konsep berpikir itu yang F-nya. Ini Bapak nggak bisa. Mohon maaf, hari ini Bapak belum pakai pen stylus ya. Karena belum disiapkan ya. Jadi ya, oke, ini. Ya, sayangnya nggak bisa edit ya. Jadi 4pi-nya pindah ke kanan menjadi G per 4pi kuadrat. R-nya tetap atau tidak? Berubah. Berarti R kuadrat per T kuadrat. Yang tetap lagi apa? M. Berarti ini sebetulnya 4pi per GM. R-nya pindah ruas menjadi R pangkat 3. Sehingga dengan dituliskan terbalik, maka diperoleh T pangkat 2 per R pangkat 3 sama dengan 4pi kuadrat per GM. 4pi kuadrat per GM ini nilainya tetap. 4 tetap, Pi tetap, G-nya tetapan umum gravitasi. Ada masih ingat berapa besarnya tetapan umum gravitasi? Berapa tetapan umum? 6,67 tuh. Jawabnya 10 lagi kan? 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton kilogram kuadrat per meter kuadrat. Nah, di gaya gravitasi ya, Burhan ya. Nah, M masa matahari. Berapa masa matahari? Ya, dihitung. Sehingga nanti tetapan ini bisa dihitung, tapi kita nggak perlu menghitungnya karena kita mau membandingkan antara dua gerakan. Misalnya bumi dengan planet Mars gitu ya. 4pi per GM-nya ini tetap. Sehingga disimbolkan T pangkat 2 per R pangkat 3 itu sama dengan tetap. Nah, pernyataan Kepler pada tahun 1600 sekian tadi ternyata terbukti oleh persamaan Newton yang lahir pada akhir abad 19, berarti 300 ya, 300 tahun baru terbukti. Nah, itu maksud dari persamaan hukum Kepler. Jadi Ananda sekalian, untuk bisa lebih memahami hukum 1, 2, 3 Kepler, maka bisa melihat gambar berikut. Katakanlah ini planet 1 warna biru. Ini planet 2 atau sebaliknya lah ya, warna ungu. Ini planet Merkurius, misalnya ini planet bumi ya. Nah, planet itu bergerak mengelilingi matahari, lintasannya berbentuk elip. Nah, itu hukum Kepler 1. Ya. Planet ketika bergerak berevolusi mengelilingi matahari pada luas juring yang sama, itu ditempuh dalam waktu yang sama. Luas juring A1 ini sama dengan A2. Di sini lebih panjang, di sini lebih pendek. Waktunya sama, tapi waktunya sama. Berarti apa yang beda? Nah, bisa diasumsikan sendiri ya. Oh, kecepatannya Pak mungkin yang berbeda karena ini lebih panjang, waktunya kok pendek. Berarti lebih cepat. Nah, seperti itu ya. Itu silahkan diasumsikan. Nah, gambar ini menggambarkan bahwa tentang hukum 1, 2, dan 3 Kepler. Nah, ini bukunya salah tulis. Salah ketik kembali ini ya. Nah, ini yang benar apa? Kepler. Kita edit saja ya. Oke. Nah, pada kesempatan ini siapa yang mau membacakan bagaimana bunyi hukum 1 Kepler? Silahkan. Gimana sih bunyi hukum 1 Kepler? Berbentuk elip, betul. Hukum 2 Kepler. Ayo jangan buruhan terus yang lain. Arasi mungkin? Atau Eri? Atau Keila?
atau Bedni atau Husnul atau lainnya, Bapak nggak bisa ngelihat nih. Hukum 2 Kepler gimana bunyinya? Arasi? Iya. Yang sama. Jadi gerakan planet mengelilingi matahari menempuh luas juring yang sama dalam waktu yang sama. Itu ya, itu hukum 2 Kepler. Kalau bunyi hukum 3 Kepler? Iya. Iya, Rasi suaranya kecil ya. Kayak kayak di motor Rasi ya. Iya. Iya, suaranya kecil Rasi nggak apa-apa. Yang lain coba yang lebih jelas. Ya, oke, bagus ya. Iya, bunyi hukum 3 Kepler. Itu nilainya tetap gitu ya. Baik, Ananda sudah bisa menyimpulkan ya. Tepuk tangan buat teman-teman kita yang sudah. Iya, tepuk tangan dong. Iya. Oke, tepuk tangan itu kalau di Meet pakai apa? Raise hand. Oke, ini ada contoh soal. Ada contoh soal. Ya. Coba kalau di Google Meet kayak di TikTok tuh ya, bisa ngirim hadiah ya. Flower, mobil. Nah, bisa berbisnis ya di Meet ya. Oke, ini ada contoh soal. Jarak misalnya kita membandingkan gerakan planet Merkurius dengan bumi ya. Jadi kalau diketahui jarak matahari Merkurius itu 0,4 kalinya jarak matahari bumi. Berarti lebih dekat ke matahari ya. Periode revolusi bumi tadi sudah disebut ya, pasti 1 tahun. Tentukan periode revolusi Merkurius. Nah, jadi kita mau bisa menghitung periode revolusi suatu benda langit lain dengan saling membandingkan. Itu maksudnya atau manfaat dari hukum 3 Kepler. Kita tahu bahwa T pangkat 2 per R pangkat 3 itu adalah tetap menurut hukum Kepler 3. Nah, berarti kita bandingkan. T Merkurius dibagi R Merkurius itu sama dengan T bumi dengan T R bumi. Jadi kalau kita tuliskan dengan penulisan terbalik berarti periode bumi kuadrat dibagi jari-jari dibagi jarak bumi matahari pangkat 3 itu sama dengan periode Merkurius dibagi dengan jarak rata-rata bumi Merkurius matahari ya. Nah, dari data diperoleh periode bumi adalah 1 tahun. Jarak rata-rata Merkurius 0,4 jarak rata-rata bumi. Nah, setelah dihitung, kita memperoleh ternyata periode Merkurius itu adalah akar 0,064. Ya. Jadi 0,064. Nah, ini kalau pakai kalkulator gampang, tapi kalau tidak pakai kalkulator bagaimana? Gitu kan? Oke. Ini saya coba copy. Nah, kemarin kan udah diajarin bagaimana menghitung akar-akar yang tanpa kalkulator, karena seharusnya nggak pakai kalkulator. Kalau kita ada angka seperti ini, maka ini bisa dituliskan dalam bentuk lain ya, dalam bentuk lain. Oke lah, di sini aja ya. Nah, sebelum ketemu angka 0,25, ini bisa aja akar 64, ya kan boleh kan kita tuliskan seperti ini.
kali 10 pangkat berapa berarti? 1, 2, min 3, gitu kan. Jadi akar 0,064 bisa saja ditulis akar 64 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini lebih mudah kan? Akar 64 berapa? Akar 64, halo, berapa? Halo, masih diikuti kah Bapak? Berapakah akar 64? Berapa? 8. Nah, kan gampang kan 8. Terus dalamnya masih akar 10 pangkat min 3. Jadi tanda grek itu tanda pangkat ya. Nah, akar 10 pangkat 3 tahu nggak? Susah ya. Maka akar 10 pangkat 3 itu bisa kita tulis dalam bentuk yang nanti mudah untuk diakarkan. Berarti 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 1. Nah, itu kan lebih mudah ya. Akar 10 pangkat min 2 berapa? Ya 10 pangkat min 1. Berarti 8 kali 10 pangkat min 1 akar 10 pangkat min 1. Berarti akar, ini kalau tanda V itu maksudnya akar ya, 10 pangkat min 1. Jadi kalau tidak pakai kalkulator, Ananda boleh menggunakan cara ini. Berarti hasilnya berapa? 0,8 ya kan? Akar 10 pangkat min 1. Itu boleh ya. Jadi kalau di fisika boleh didekati dengan cara seperti ini. Nah, 10 pangkat min 1 berapa? Dicari akarnya. Yang kalau pakai kalkulator ketemu angka 0,253 gitu ya. Nah, jadi hukum Kepler itu salah satu kegunaannya yang sering digunakan adalah untuk menghitung periode, bahkan memperkirakan jarak rata-rata. Jadi kalau berapa jarak Pluto ke matahari gitu kan, itu bisa dengan menghitung apa? Menghitung berapa periode Pluto. Jadi periode Pluto itu berapa, periode Venus misalnya berapa. Nah, sehingga bisa diperkirakan jarak rata-rata planet Venus terhadap matahari. Demikian Ananda pembelajaran kita hari ini terkait hukum Kepler. Dipersilahkan kalau ada pertanyaan. Untuk Mangga kalau mau bertanya. Ayo Arasi yang mic-nya bagus. Arasi mic-nya tajam. Arasi pakai handphone atau pakai laptop? Pakai laptop ya. Iya Burhan. Burhan seneng SpongeBob ya. Itu belakangnya ada Patrick. Backgroundnya seneng ikan. Baik, sebelum nanti untuk tugas Ananda sekalian, untuk tugasnya nanti kerjakan soal di GCR ya, soalnya belum ada. Nantilah kalian libur dulu lah, waktunya 1 minggu, tenang aja ya. Nanti buka aja GCR, tugasnya di situ. Zahra seneng banget mau libur. Nanti tugasnya di GCR ya, tugasnya di GCR. Yang akunnya lupa, nanti boleh, kalau akun belajar silahkan WA Bapak, nanti Bapak riset. Yang belum punya akun belajar, nanti kalau wali kelas nge-share isian, tolong diisi ya. Isian tentang akun belajar itu hanya yang belum punya akun yang mengisi. Yang sudah punya akun jangan. Ya. Insya Allah nanti akan kami usulkan ke kementerian untuk Ananda diberikan akun belajar. Ya. Karena banyak manfaat dari akun belajar ini. Ya, ya berbeda dengan akun Google biasa. Kalau kuota itu kebijakan PJJ, nak. Jadi kalau pemerintah memutuskan seluruh sekolah belajar dari rumah, nanti dapat kuota lagi. Tapi kalau diputuskan seperti itu, tapi ini kan masih tentatif ya. Artinya SMA Parung PJJ, tapi SMA Piseng enggak.
sama yang lain belum kan seperti itu. Jadi belum se-Indonesia serempak gitu ya. Jangan bilang moga-moga PJJ semua, jangan. Kalau PJJ semua berarti ya kita terpuruk kembali di COVID ya gitu. Oke, sebelum kita akhiri, kita belajar sebentar ya, sampai 10.30 ya. Boleh dibantu Bapak untuk membacakan rangkuman belajar kita hari ini? Silahkan. Kalau bisa yang perempuan nih gantian. Ayo, panggil satu persatu. Ini banyak keluar masuk nih ya. Iya, tinggal dibaca saja. Ya, sambil nyanyi juga nggak apa-apa. Kan hobinya nyanyi. Iya. Ya, terus? Ayo lanjut. Nih, sabar besar deh. Boleh dibantu Arasi lah ya. Sambil nyanyi Arasi. Nih, sabar besar deh. Oke, lanjut. Ayo Arasi bantu. Ya, FS. FS. Gaya senter peta berarti FS. Burhannya lagi main mabar itu kayaknya. Oke, 3 kesimpulan. Yang keempatnya terkait hukum Kepler. Silahkan. Siapa? Erlangga masuk nggak? Tadi keluar masuk ya. Ayo Ilham silahkan. Ke bawain ya. Oke. Udah. Terusin lah sampai 3. Yang lain ayo silahkan. Berarti biar kelihatan. Nah, udah. Ayo yang lain yang perempuan lagi. Erlangga deh, Erlangga. Ayo Er. Iya yang B. Yang B sama yang C. Iya. Lanjut. Yang ketiganya dong tanggung.
Atau yang lain? Yang perempuan, Rasi. Bapak. Ya. Nah, yang terakhir. Jadi yang terakhir apa? Hukum Newton tentang gravitasi itu berhubungan erat dan mampu menjelaskan hukum Kepler yang lahir atau yang ada lebih dahulu ya, 300 tahun sebelumnya, terkait dengan gerak planet ya. Jadi ini jadi hukum gravitasi Newton ini bisa membuktikan hukum Kepler gitu ya. Itu Anda sekalian pembelajaran kita. Masih ada 9 menit, dipersilahkan kalau ada yang mau bertanya atau mau menyampaikan, silahkan. Ada? Tidak ada. Baik, izinkan share screen-nya saya tutup ya. Jadi saya stop. Oke. Di penghujung pembelajaran kita ini, Bapak minta kamera dihidupkan sebentar. Ya, sebentar. Kamera dihidupkan. Ini Bapak rekam ya, Bapak rekam. Kamera dihidupkan. Baik kan Anda sekalian yang sudah kameranya dihidupkan ya. Ya, terima kasih yang sudah menghidupkan kamera. Oke. Salam sehat, selamat istirahat. Kalian libur 2 hari, Senin nanti belajar kembali dengan mapel yang lain ya. Link grup guru mata pelajaran sudah Bapak kirimkan di grup PAS ya. Di grup PAS nanti kalau bingung lihat jadwal linknya mana, buka saja grup PAS, itu ada link guru-guru yang mengajar ya semuanya. Walaupun nanti PJ tiap-tiap mapel yang akan membantu share, tapi setidaknya kalian punya itu ya. Kalau yang punya laptop itu di-download aja sehingga Anda tinggal nyating tuh kalau Senin mana saja linknya, dibuat jadwal sendiri lah ya. Oke, itu saja dari Bapak. Sebelum kita akhiri, saya minta Fauzan. Tolong pimpin doa penutup karena kita jam terakhir ya. Insyaallah. Ya. Cih. Baik, terima kasih anak-anak sekalian telah bergabung di pelajaran Bapak. Ya, semoga ada manfaat yang kita ambil hari ini. Walaupun kita belajar dari rumah, tapi setidaknya kita ada hal-hal baru yang kita peroleh. Demikian presentasi dan sudah Bapak tutup dan pertemuan hari ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Ya.